Action. Udah rekam mah? Udah. Ya. Action. Halo. Halo. Kita ketemu lagi di Lost_project_Lilo. Iya, sekarang kita ada di masih di Taman Kuliner dan Iya. sekarang ada di toko panah ya. Tadi setelah makan-makan, mau olahraga, mau makan kalori, bisa banget. Sini. Lapangannya ada di sebelah sana. Kapan-kapan kita bikin kontennya di sebelah sana, bahasnya sambil panahan lah ya. Dasar-dasar panahan itu aku nggak canggih-canggih banget sih, tapi setidaknya aku paham itu dengan berbagai macam bentuk busur gitu. Oke, pertanyaannya gini. Oh iya, gini. Jadi gini teman-teman. Kan biasanya si Mala nih yang nanya-nanya. Sekarang aku yang nanya. Ya. Karena ada sesuatu yang menggelitik igli. Ada sesuatu yang menggelitik igli. Aku yang mau nanya. Pertanyaannya adalah gini. Biar nggak kepanjangan. Pertanyaan adalah kenapa di Taman Kuliner ada toko panah? Kalian Taman Kuliner ya, kenapa di toko panah? Ya pertanyaan yang sama, kenapa ada sekolah acting juga di tempatku kan itu di Ya, sini. kan sudah makan nih, menimbun kalori, iya. membakar lagi. Nanti ada toko barbel sebelah. Baik, Iya sih, ini kan kemarin kamu selamat ya, kamu dapat menang ya lomba iklan layanan masyarakat ya. Iya. Itu apa sih urusannya? Apa TVRI ya? Iya. Ya. Aku sedang tidak berbicara besar atau kecil eventnya, aku sedang tidak membicarakan itu. Hai ayam. Aku sedang tidak membicarakan itu. Tapi yang ingin aku bahas adalah berapa banyak sih modal yang kamu keluarkan sampai kemudian kamu menang di iklan layanan masyarakat itu. Berapa duit sih yang kamu keluarkan untuk membuat apa ya, iklan ya, kayak film lah ya, hitungannya kayak film kan. Untuk itu berapa banyak sih duitnya? Itu tuh, jadi aku nyeritain latar belakang timnya dulu ya. Jadi sebenarnya kami tuh PH kecil komunitas yang isinya orang-orang kampus di kampusku. Itu sebenarnya banyak, cuma kali ini karena teman-teman seangkatanku dan emang banyaknya seangkatanku lagi pada magang di Jakarta atau di daerah-daerah lain, jadinya tinggal sisa 6 orang, termasuk aku. Nah, begitu ada lomba, akhirnya kita ngajuin dan 6 orang ini produksi waktu itu. Dan biaya produksinya itu bisa dihitung 35.000. Hah? 35.000. Acting kagetku jelek banget ya. Berapa tadi? 35.000. 35.000. Kayak gitu. Kayak seriusan. Gini, karena yang aku udah tahu ya, malah udah cerita, tentu saja malah udah cerita berapa duit yang dikeluarkan, kemudian dia minta tolong aku untuk VO. Aku sedang tidak mempromosikan ILM apa bentuk dari iklan layanan masyarakat yang dia bikin sama timnya, bukan tentang itu. Tapi yang aku bahas adalah seringkali untuk sebuah lomba film itu kan kita mengeluarkan banyak duit. Tentu saja ya, karena kita juga butuh perfection, butuh kesempurnaan di sana, walaupun tidak akan pernah sempurna. Tapi setidaknya tidak malu-maluin. Mungkin kan ada orang yang kalau belajar di sekolahan kan mikirnya nanti gambarnya ada bintik-bintiknya gitu, noise-nya, suaranya, audionya dan gitu. Jadi yang diutamakan adalah selalu tentang ini apa namanya, teknis ya. Makasih, nggak ada teknis, ya alatnya, ya krunya dan seterusnya. Tapi tidak pernah kemudian, bukan tidak pernah ya, jarang sekali ada sebuah produksi yang diutamakan adalah yang ada di depan kamera, si pemainnya atau kontennya, isinya. Seperti itu, sehingga yang dipikirkan adalah covernya, bukan isinya. Ya tentu saja cover itu penting ya. Dan ketika aku pernah kamu minta tolong untuk kamu sharing bagaimana ceritanya, terus aku ya oke aku bilang sih sebenarnya jelek gitu ya. Agak gitu. tenang. Nah, aku tuh adalah si tajam lidah, berdarah-darah loh. Wow. Emang masih banyak kekurangannya, guys. Harus digituin. Aku juga punya naskah ya, nggak bagus-bagus juga gitu. Nggak gitu. Kemudian kamu bilang, tapi gini Kak, aku mau minta bantuan ke Alex untuk ngisi VO, tapi nggak ada bayaran ya gitu. Padahal di konten sebelumnya adalah syuting nggak dibayar, mau gitu. Nggak mau gitu. Terus aku lihat modalmu tuh berapa? Modalku tuh cuma 50.000 Kak gitu. Oke gitu. Aku nggak dibayar, tapi kamu harus traktir aku beras kencur. Gitu. Tetap harus ada imbal baliknya ya, harus ada begitunya. Sama seperti sekarang nih, aku nggak dibayar sama mereka, enggak, itu sama toko panah, sama teman-temanku semuanya di sini, enggak. Ini cuma itikat baikku untuk, karena aku juga ada di dalam lingkaran Taman Kuliner ya, kayak gitu. Masa harus ada imbal baliknya. Nanti kan setelah ini aku nanya ke mbaknya, Mbak sudah subscribe? Oh belum subscribe ya? Nah pasti ada begitunya. Jujur sekali ya saya. Nah balik lagi ke pembahasan itu, jadi modalnya cuma 35.000. Dan apa saja yang kamu sewa? Alatnya gimana? Kalau emangnya bisa buat nyewa kamera?
kan kamera itu kebetulan salah satu dari kami ada yang punya. Dan jadi ya udah pakai kamera yang ada aja. Oke, jadi Gitu. sudah ada kamera. Terus yang ngeluarin 35.000 ini sebenarnya buat properti kayak sepeda. Kami tuh sewa sepeda karena nggak punya sepeda. nggak punya teman juga yang punya teman yang temennya punya sepeda. Nah, yang kenalan kita tuh rata-rata kenalanku ya yang deket Yeah. gitu, rata-rata lagi pada di Jakarta. Adapun yang punya lagi di Jakarta. Anda Gitu. kasihan sekali hidupnya di sini, kesepian gitu ya. Maksudnya nggak punya teman yang punya temennya punya sepeda gitu. Iya. Sepedanya teman ternyata. Gak Gitu. ada. Kalaupun ada ya yang akamsi orang sini asli jauh di Bantul. Gitu. Oh, Masa iya. bawa sepeda dari Bantul ke Oh, sini? iya. Gitu. Terus nggak tebel muka gitu, Pak, sepedanya saya pinjam boleh untuk syuting nanti Enggak. Bapak kasih bunga, Akhirnya kasih aku senyum. tetap sewa. Sewa. Satu hari 30.000. Sepeda 30.000. Terus yang Terus 5.000 nih? Ada properti Fingertelly kayak kalau kita tahu itu tuh tasbih digital gitu yang hitung. Wah, ceklik gitu ya. Itu Mainanku waktu kecil. 5.000 beli. Iya. Oh, beli. Iya. Dan Osman itu. tragisnya itu tuh pas di lokasi syuting yang harusnya masih ada scene, itu kan jatuh di jalan ceritanya. Di belakang motor langsung kelindes terus. Ya, memang itu Dan gara-gara itu kita nyari cara biar tetap bisa ceritanya nge-shot atau mulung si Fingertelly yang jatuh ini. Gitu. Oke, terlepas dari itu semua nih. Terlepas ya. Disatuin lagi. Terlepas dari itu semua, maksudku jangan sebutin nominalnya berapa ya. Itu kan pasti karena perlombaan pasti ada juga ada nominal yang kamu dapatkan dari sana gitu. Apakah sudah bisa menutup biaya produksimu yang 35.000? Sudah. Tentu saja. Itu nggak mungkin ya, lomba 17-an aja yang cuman makan kerupuk itu hadiahnya ada lebih dari 35.000 kan gitu. Ya, artinya sebenarnya begini ya. Ini sering juga kan aku dapat tamu dari teman-teman kampus gitu. Di Jogja ya, sharing bagaimana pembuatan film, entah itu untuk tugas akhirnya dia penyutradaraan atau untuk lomba itu. Terus kemudian mereka ngomong tentang teknis, melulu teknis. Kemudian aku bilang, kalian lupa tentang isinya ya, tentang substansinya ya. Bang Nau bilang, kamu pakai kamera biasa saja, gak pakai HP-mu itu sebenarnya bisa. Benar. Iya, tentu saja bisa. Dan aku pernah di Lilo itu berkali-kali biaya produksi itu sangat sedikit, tapi yang aku utamakan adalah pemainku itu bisa makan setidaknya ayam crispy atau apa itu, dan makan pagi siang udah panas nggak kepanasan. Aku ngewongke memanusiakan ya pelakunya, karena kan yang akan dilihat kan adalah manusianya yang di depan kamera, aktornya, bukan tentang teknisnya. Iya, tentu saja teknis itu penting, tapi juga harus memikirkan itu. Dan bagaimana bisa mensikapi itu semua, tentu saja tentang isinya. Jadi bagi teman-teman, ini sebenarnya pembahasannya aku runut ke arah ini sih. Bagi teman-teman yang pengen bikin sesuatu, entah itu konten YouTube atau apa, ya Lilo juga ini kontennya belum rame-rame juga itu, tapi setidaknya aku ingin berbagi bahwa kamu nggak harus ribet dengan teknis itu gitu. Cukup dengan HP-mu itu rekam, kalau nggak punya HP pinjam HP-nya temenmu gitu. Terus pakai editan biasa, yang penting kontennya. Ketika konten itu menarik kayak sekarang ini nggak menarik ya, jadi ya penontonnya sepi-sepi ya nggak masalah juga. Setidaknya aku sudah berbuat sesuatu itu, dan aku sudah mematahkan harus looks dan seterusnya. Ya kita pakai ini tuh kabelnya kelihatan, oh nggak kelihatan dari kamera, kabelnya sini, terus di situ pakai kamera HP-ku ya biasa aja sih. Yang penting kan apa yang aku bicarakan setidaknya bisa berguna untuk banyak orang. Setidaknya untuk diriku sendiri. Iya, dan berani memulai juga sih. Iya, Kadang orang gitu. ya terlalu karena kepikiran teknis itu tadi, jadinya nggak jadi mau mulai. Yang tadinya wah rencana di otaknya udah banyak banget ya, tapi ingat wah teknis nggak punya, ini nggak punya, malah nggak jadi gitu. Ujung-ujungnya tuh cuma berakhir di kepala dia sendiri, nggak jalan kemana-mana gitu. Iya. Ya itu sih yang pengen aku tanyain, dan bahasannya akhirnya aku runutin ke situ. Terima kasih banyak ya sudah datang menjadi tamu acara di Last Project _Lilo. Terima kasih banyak. Saya Alex Suhendra. Ya malah. Terima kasih banyak. Silakan subscribe. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Dadah. Yeah.